Sebelum acara dimulai, Ibu Ketua Dharma Wanita untuk pindah ke tempat yang disediakan di sebelah utara. Ibu itu ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang, Bapak Mas Budi Hadiwijaya, SPD MPD, Kasubag TU, Kasih SMA Negeri Swasta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang, Ibu Pengawas Pembina SMAN 1 Torjun, yang kami hormati Kepala SMAN 1 Torjun yang lama, Bapak Sugeng Harinanto SPD MPD, Kepala SMAN 1 Torjun yang baru, Bapak Muhammad Farid Siswandi SPD MM, pengurus Komite SMAN 1 Torjun, para Kepala SMA Negeri Kabupaten Sampang, Bapak Ibu Guru SMAN 4 Sampang, Bapak Ibu Guru dan staf TU SMAN 1 Torjun, serta tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua kenikmatan yang tak terhingga, sehingga dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kesehatan dan kesempatan, pada hari ini kita dapat berkumpul di SMAN 1 Torjun dalam keadaan berbahagia tanpa kurang satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita rindukan dan nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Para hadirin yang terhormat, selamat datang dalam acara serah terima jabatan Kepala SMA Negeri 1 Torjun dari Bapak Sugeng Harinanto SPD MPD kepada Bapak Muhammad Farid Siswandi SPD MM pada hari Rabu 21 Mei 2025. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara serah terima jabatan Kepala SMAN 1 Torjun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3, doa. 4, penyerahan SK Kepala Sekolah oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang. Acara kelima, penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Sekolah. 6, penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua DWP SMAN 1 Torjun. 7, sambutan Kepala SMAN 1 Torjun lama. 8, sambutan Kepala Sekolah SMAN 1 Torjun yang baru. 9, sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang. 10, penyerahan tali kasih dari SMAN 1 Torjun ke Kepala Sekolah lama. 11, sesi foto bersama. 12, penutup. Hadirin yang berbahagia,
Marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Ika Pujiyanti SOR, kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Bapak Haji Umar Fadil SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita berdoa, mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini dinilai ibadah oleh Allah dan dilancarkan, disukseskan semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ma'ahu yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. Ya Rabb, jadikan kami pada hari ini sebagai hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami benar-benar bersyukur hari ini. Oleh karenanya, Ya Allah, kami panjatkan syukur yang sangat mendalam kepada Engkau, karena pada hari ini kami bisa melaksanakan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMAN 1 Torjun, yakni Bapak Sugeng Halimanto SPD MPD. Kepada beliau Bapak Farid Siswandi SPD MM. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan lancar dalam ridho-Mu, dalam lindungan-Mu, dalam petunjuk-Mu, dalam hidayah-Mu, sehingga
hari ini merupakan tonggak yang menentukan masa depan anak-anak bangsa. Oleh karena ya Allah, berikan petunjuk-Mu, berikan hidayah-Mu, berikan maunah-Mu, sehingga kami benar-benar bisa melaksanakan amanah yang mulia ini di atas ridho-Mu, di atas petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa berjalan di atas rel-rel iman-Mu, sehingga apa yang kita laksanakan sebagai ladang ibadah kepadamu dan ladang pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya Allah, ya Karim, kami menyadari di tempat ini yang hadir adalah para pendidik dan tenaga kependidikan, dan kami sadar yang sesadar-sadarnya bahwa di pundak kamilah anak-anak bangsa dipertaruhkan, dan ini amanah yang paling berat. Oleh karena ya Allah, berikan petunjuk-Mu, berikan kemudahan yang sulit dipermudah oleh-Mu ya Allah, yang sudah mudah diperpanjang kemudahan mudah-mudah untuk melaksanakan amanah ini ya Allah. Ya Allah, ya Karim, jauhkan kami dari segala bahaya dan musibah, fitnah. Oleh karenanya ya Allah, kami memohon, jauhkan semua dari fitnah-Mu ya Allah, dan berikan kemampuan kami untuk melaksanakan amanah ini, karena amanah kami adalah amanah yang sangat mulia dan sangat dimuliakan oleh Engkau ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, kami hanya mohon petunjuk dan hidayah-Mu. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau berikan beban yang berat yang kami tidak akan pernah bisa memikulnya ya Allah. Kami hanya minta jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai, bukan jalan yang Kau murkai. Rabbana ighfir lana wal ikhwal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan SK Kepala SMAN 1 Torjun oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang. Kepada yang kami hormati Bapak Mas Udi Hadi Wijaya SPD MPD dan Bapak Muhammad Farid Siswandi SPD MM, kami persilakan untuk maju ke depan. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala SMAN 1 Torjun kepada yang terhormat Bapak Sugeng Harinanto SPD MPD. Kami persilahkan untuk maju ke depan.
Kami persilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua DWP SMAN 1 Terjun kepada Ibu Kustiatun Masudi SPD atau yang mewakili, kepada Ibu Dr. Anda Siti Marhamah, dan kepada Ibu Maya Saptaningrum SPD. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, marilah sejenak kita saksikan selayak pandang SMAN 1 Terjun. Layar berdiri, satu lomba akan tertutup. Di SMA 1 Terjun ada 3 yang tak akan terbaik. Bapak Sugeng Harinanto, sang nahkoda berdedikasi, kini bersiap melangkah meninggalkan memori jemaatnya. Sebab berjamaah, memimpin bukan cuma seorang suara, kehadiran yang menemukan membawa sejarah. Tiap langkahnya adalah bukti, bukan sekedar kata-kata, membangun fondasi untuk semua orang tercipta. Prestasi memang tak datang instan, tak semudah membalik telapak tangan. Mobil SMK saja kawan butuh telatenan yang racikan. Begitu pula pun smotor dibentuk dengan sabar dan keyakinan, menuju puncak menepis segala keraguan. Inovasi apapun lahir memukau hingga ke provinsi. Gubernur Jawa Timur pun mengundang memberi apresiasi. Ini bukan dongeng, ini buah karya nyata dari hati. SMA 1 Terjun berkibar, menginspirasi diri. Tak hanya berhenti di situ, di kancah Hari Guru Nasional, juara lomba inovasi jadi bukti aktual. Smotor kini bukan sekedar nama di papan, ia telah jadi tempat untuk mengukar bagi tunas-tunas harapan. Bapak Sugeng Harinanto telah menorehkan catatan. Terima kasih atas segala curahan, ilmu, dan bimbingan. Layar akan berganti, cerita baru akan terus. Namun, jasa dan dedikasi Bapak tak akan pernah berakhir. Selamat bertugas di tempat yang baru, doa kami mengalir. Semoga sukses selalu, langkah Bapak terus mengucap. Kami SMA 1 Terjun mengenangmu selalu. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMAN 1 Terjun yang lama kepada Bapak Sugeng Harinanto SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadin Wilayah Kabupaten Sampang, yang terhormat Bapak Kasih SMA Berdata Sampang, yang terhormat Ibu Kasubag, yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Terjun, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Terjun,
teman-teman kepala sekolah SMA Negeri se-Kabupaten Sampang, Sermati, tak lupa kepada Ibu Ketua Dharma Wanita yang sebentar lagi menjadi Ketua Dharma SMA Negeri Kota Negeri dan Ketua Dharma Wanita SMA Negeri 1 Torjo mulai tanggal 20 kemarin sudah resmi menjadi Ibu Ketua Dharma Wanita SMA Torjo, Ibu Farid. Bapak Ibu yang saya hormati, mutasi atau pindah tempat tugas suatu hal yang biasa. Dulu saya sempat di SMA Negeri Banyuates, kemudian pindah ke SMA Negeri Torjun 5 tahun lebih, membawa kenangan yang tidak akan saya lupakan. Kita kerjasama selama 5 tahun lebih menorehkan beberapa prestasi, baik itu tingkat provinsi juga ada tingkat nasional, seperti tadi gambaran tadi. Semua itu tidak bisa saya wujudkan sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Torjun maupun tanpa dukungan Cabdin wilayah Kabupaten Sampang. Memang banyak pekerjaan rumah yang belum saya selesaikan. Mungkin nanti Pak Farid yang akan bisa menyelesaikan, terutama adalah bangunan fisik. Tapi insya Allah tahun ini mungkin terselesaikan Pak, karena insya Allah Torjun ini mendapatkan, kalau dulu istilahnya DAK, sekarang dapat bantuan pemerintah. Kalau mudah-mudahan ini terselesaikan Pak, karena PR kami Pak adalah memang bangunan fisik. SMA Torjun ini bangunannya tua-tua, bangunan tua semua. Ada lagi Pak Farid mungkin minta tolong pagar Pak diselesaikan Pak PR ini Pak. Pagar yang di belakang itu roboh Pak, memang bangunan tua. Saya belum sempat menyelesaikan. Kami proyeknya Pak, tiap kemarin sudah kita kerjakan cuma 10 meter Pak punya. Rencananya per 3 bulan 10 meter, 10 meter. Pelan-pelan Pak, memang nggak ada bantuan untuk pagar. Ya ini mungkin saya kritik kepada Pak Farid untuk menyelesaikan PR ini. Tidak ada gantinya yang tak tetap Pak. Kemudian kita juga punya program Pak Farid untuk dilanjutkan Care Good School Pak. Ya, ini harus diselesaikan Pak. Ini SK-nya langsung dari Provinsi SMA Torjun ini ditunjuk. Ini Pak Kacap, ini kemarin Pak Kacap. Ini juga harus dipertahankan Pak, karena sudah SK-nya. Ya. Memang banyak masih Pak proyek pekerjaan rumah, bukan proyek pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pak Farid. Mudah-mudahan saya minta kepada teman-teman SMA Torjun membantu juga ke Pak Farid demi nama baik SMA Torjun. Insya Allah dengan kerjanya Pak Farid dengan teman-teman, mungkin PR ini akan terselesaikan. Itu Pak Farid, banyak Pak Farid. Saya yakin Pak Farid guru-guru SMA Torjun ini baik-baik Pak. 5 tahun saya 5 tahun lebih bergaul dengan teman-teman SMA Torjun ini sangat mendukung Pak, sangat kompak. Jadi untuk atas nama SMA Torjun, kalau keluar itu kompak teman-teman SMA Torjun. Jadi ini Pak proyek bukan proyek, PR kalau proyek Pak Farid seperti ini, PR Pak. Jadi PR yang Bapak harus kerjakan, terutama pagar Pak. Nanti ya bisa diagar pelan-pelan Pak, tidak langsung. Itu kalau kita hitung 300 meter lebih Pak. Ya, yang ambrol karena bangun lama, karena struktur tanah ini sini tanah gerak. Sehingga begitu lama ya. Jadi seperti itu Pak yang harus dilaksanakan oleh Pak Farid laku. Jangan lupa juga dengan komite Pak Bersama Ibadah Perubahan Komite Pak Basuki. Terima kasih Pak kedatangannya. Ya. Tadi saya mohon maaf Pak, jangan lupa. Terima kasih Pak Basuki kedatangannya. Jadi seorang pemimpin harus tidak ada gading yang tidak retak. Pasti ada celah, ada kesalahan saya, ada kekurangan saya. Manusia normal mempunyai kesalahan. Dan ada yang belum saya kerjakan. Jadi saya kepada Bapak Ibu warga SMA Negeri Torjun, saya minta maaf. Karena kebetulan saya mutasinya ke Malang,
Ibaratnya sejauh-jauhnya burung terbang pasti akan kembali ke sarangnya. Sama dengan saya, sejauh-jauhnya saya merantau pasti akan kembali ke tanah kelahiran saya. Gitu. Nah, jadi yang momennya pas kembali ke Malang, nanti saya tunggu teman-teman di SMA Torjun ini yang mau ke sekolahan saya. Kalau di saya sudah tidak berhak mengatakan ini sekolah saya, sekolah Pak Pahit. Saya tunggu di SMA Negeri bentar lagi, sekalian mungkin rekreasi karena banyak tempat wisata. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila selama 5 tahun lebih saya bergaul dengan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Torjun dan teman-teman kepala sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Sampang, dengan Pak Masuki selaku komite, dengan Pak Masuki selaku kadin, Pak Febri, Bu Meli dan Bu Vivi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini disengaja atau tidak disengaja ucapan maupun tindakan saya yang menyinggung atau membuat hati Bapak Ibu tidak enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin itu saja Pak, kalau diteruskan saya ini nanti air mata turun karena sudah lama bergaul dengan teman-teman di SMA Torjun, diikhlas-ikhlaskan saja gitu ya. Jadi mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Harinanto SPD MPD atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMA 1 Torjun yang baru kepada Bapak Muhammad Farid Siswandi SPD MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang, Bapak Mas Budi Wijaya SPD MPD. Yang terhormat Ibu Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang, Ibu Melinda Puspitasari SPD MPD. Yang terhormat Bapak Kasih SMA PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang, Bapak Febri Bestari SAD. Yang terhormat juga Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Torjun, Ibu Vivit Eka Damayanti MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri se-Kabupaten Sampang atau yang mewakili. Alhamdulillah di sini hadir Bapak Edi Satmito dari SMA 1 Srecet, Bapak Sulaiman dari SMA 1 Ketapang, Bapak Suhaili, terima kasih dari SMA 1 Banyumates, Bapak Imam Syafi'i, sekaligus perkenalan di antara SMA Negeri 2 Sampang, dan Bapak Sulaiman dari SMA 1 Kedundung, dan lupa juga Bapak Saifuddin dari SMA 3 Sampang. Terima kasih. Yang kami hormati juga Ketua Komite atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Ahmad Basuki. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kami di SMA Negeri 1 Torjun. Yang kami hormati juga Ketua BWP sebelumnya Ibu Sugeng, dan selamat juga untuk yang saya sayangi dan saya cintai,
Ibu DOT SMA 1 Torjun saat ini, Ibu Maya Septaningrum SPD. Yang saya banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Torjun yang kami cintai, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 4 Sampang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini insya Allah yang penuh barokah kita diberi keberkahan, kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka serah terima jabatan Kepala SMA Negeri 1 Torjun dari Bapak Sugeng Harinanto pada saya Muhammad Farid Siswandi. Terima kasih kami sampaikan juga sekali lagi pada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang beserta jajarannya, Bapak Ibu sekalian yang sekali lagi mensukseskan kegiatan ini sebagaimana sesuai dengan amanah dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 16 Mei 2025. Kebetulan kami dengan Pak Sugeng dipersilahkan ke Gerahadi di Surabaya untuk pelantikan sebagai kepala sekolah pada tempat yang baru. Kebetulan Pak Sugeng dari SMA 1 Torjun ke SMA 1 Gondang Gedi, Malang. Selamat untuk Pak Sugeng, selamat bertugas di SMA 1 Gondang Gedi, Malang. Kemudian juga kami bersama sudah berkomitmen untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wabil khusus di wilayah Kabupaten Sampang, dan yang terkhusus lagi adalah di SMA Negeri 1 Torjun. Jadi komitmen kami ini sudah tersampaikan dan merupakan amanah juga dari beliau Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Untuk itu, guna mewujudkan komitmen tersebut, tentunya saya tidak bisa berdiri dan berlari sendiri. Partisipasi, dukungan dari semua pihak, baik tentunya arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang dan jajarannya, kemudian dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Torjun beserta komite, juga melibatkan peran aktif dari siswa atau murid, saat ini bahasanya jadi murid ya, kemudian juga para orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Torjun. Tak lupa juga faktor-faktor yang ada di luar ini secara eksternal mungkin juga perlu bekerja sama, bersinergi untuk kelangsungan dan pengembangan SMA Negeri 1 Torjun. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Harinanto yang selama ini tadi sudah disampaikan luar biasa membawa SMA Negeri 1 Torjun ini ke arah yang cukup baik. Banyak PR tadi yang disampaikan dari ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi PR-nya bisa terselesaikan, prestasinya bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Amin. Dan pastinya juga selain itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya dari internal SMA Negeri 1 Torjun, dukungan penuh kasih sayang dan kebersamaan untuk bisa mengembangkan. Untuk itu kami butuh nanti kreativitas
inovasi-inovasi baru yang tanpa batas untuk bisa membawa SMA Negeri 1 Torjun lebih terbang lagi, lebih berkembang lagi, dan bisa membesarkan nama baik SMA 1 Torjun sekaligus nama besar Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang. Kepada juga tak lupa guru dan tata usaha SMA Negeri 4 Sampang yang hari ini hadir di tengah kami SMA Negeri 1 Torjun. Hari ini saya dengan berat hati sebenarnya, ya, tapi sekali lagi apa yang disampaikan dengan Pak Sugeng tadi, inilah dinamika kedinasan, ya. Wajar dalam suatu kedinasan itu bermutasi dan sebagainya. Kepada SMA Negeri 4 Sampang yang hadir di sini, kami sampaikan terima kasih yang luar biasa tak terhingga atas semua kebersamaan selama ini. Saya mulai tahun 2022, 2023, 2024 sampai hari ini 2025 bersama Bapak Ibu berjuang bersama untuk bisa terus menunjukkan eksistensinya di bidang pendidikan khususnya di SMA Negeri 4 Sampang. Mohon maaf apabila selama ini, ya, sekaligus kami sampaikan mohon maaf apabila dalam beberapa waktu kebersamaan itu ada hal-hal yang mungkin kurang sempurna. Kami berharap pada semuanya untuk bisa menerima kemudian bersemangat untuk melanjutkan perjuangan ke depan, apalagi tadi PR-nya juga harus diselesaikan. Ini juga catatan bagi kami dan bagi kita semua. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi suatu awal perkembangan baru yang lebih baik ke depannya untuk SMA Negeri 1 Torjun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Farid, Siswandi SPDMM atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang kepada Bapak Mas Budi Hadi Wijaya SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMAN 1 Kota Negeri Malang, Bapak Sugeng Santo, tamu yang jauh. Karena kemarin sejak tanggal 20 sudah secara jule, secara julenya sudah sah di Seman 1 Kota Negeri. Kalau pas semuanya belum terjun, tapi itu kan terjun. Yang saya hormati Kepala Sekolah Seman 1 Terjun, Bapak Muhammad Farid, SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Seman 1 Ulang Negeri dan Ketua Dharma Wanita Seman 1 Terjun, dan hadir saat ini Ketua Dharma Wanita Jaktinya hadir karena masih pemulihan, jadi diwakili siapa saja yang mewakili terus diwakili aja. Pokoknya cukup Ketua Dharma Wanita saja yang diwakili, bukan setelah itu. Yang saya hormati Kasih SMA dengan Olga, Bapak Ferdi, saya hormati Kasubat Tata Usaha Jamin Sampang, Ibu Melinda,
pengawas pembina. Kalau sudah beralih ke pembina, saya sendiri lupa. Dulu itu sering mengatakan pengawas itu pembina, pendamping. Ya, pendamping. Jadi pengawas, pendamping, yang benar pendamping. Juga saya hormati Ketua Komite Seman Satu Torjun atau yang mewakili Bapak Kasugi, izin. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah takut minta sebut lagi atau jadi Kepala Seman Satu dulu Bapak Sulaiman, juga PLT Kepala Seman 2 Sampang Bapak Imam Safidi, juga Kepala Seman 1 Banyuwantes Bapak Suhaili, Kepala Seman 1 Ketapang Bapak Sulaiman, Kepala Seman 1 Slese Bapak Edi, dan juga Kepala Seman 3 Sampang Bapak Sikuti, dan yang lain yang tidak hadir ada kepentingan. Juga yang tidak lupa pengantar Kepala Seman Torjun dari Seman 4 dan 4 Sampang ya ada ya, karena tadi menyebut. Karena saya anggap ini semua guru Seman 1 Torjun. Ternyata kok ada Seman 4-nya. Juga yang saya hormati guru-guru Seman 1 Torjun, staf TU beserta yang lain yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa sempat hadir dalam acara yang penuh kebahagiaan, di acara serah terima jabatan Kepala Sekolah Seman 1 Torjun yang insya Allah sudah selesai inkrah itu sejak tanggal 16 Mei itu sudah dilantik oleh Ibu Gubernur, Ibu Dr. Khofifah Parawansa, dan sudah serah terima SK itu di tanggal langsung ya tanggal 16 juga, tapi di sore hari baru ketahuan kalau saya di Gunung Negeri ya kenapa ya, karena kita tidak tahu di mana. Cuma dari doa-doa bapak-bapak ini alhamdulillah doanya terkabul gitu, karena kalau nggak terkabul nggak akan pindah. jadi doanya terkabul, alhamdulillah Pak Sugeng sudah izin Ibu Ibu Marama sudah izin kan Ibu ya, sudah izin karena oleh istri saya kan ditanya juga gitu, takutnya tidak izin sama istrinya. Jadi klub ya kita ikut terlibat di situ, alhamdulillah sudah sesuai dengan harapannya. Mudah-mudahan nanti di tugas yang baru itu lebih bagus, lebih baik karena sudah dekat dengan rumah. Jangan lupa pulangnya juga ke sini karena yang lama ini masih belum pensiun. Nanti insya Allah 2 tahun lagi ya. Insya Allah 2 tahun lagi nanti akan kembali ke Malang semua sehingga insya Allah nanti lebih baik lagi. Terus juga kepada Bapak Farid, ini adalah hal yang di luar dugaan. Cita-citanya Pak Farid Seman 1 Sampang, makanya tadi nyebut Seman 1 Sampang. Ternyata masuk ke Seman 1 Torjun. Ya harus bersabar. Ya karena memang orang itu kan punya cita-cita semua, tapi kadang-kadang tidak bisa sesuai dengan harapan. Ada yang tertunda sesuai dengan lagu sekarang. Kalau bukan hari ini mungkin hari esok kan gitu, udah terkenal semua statusnya itu, semua akhirnya saya juga status lagu itu. Kenapa? Karena pasti ada orang kecewa, pasti ada. Kok bukan
saya ya yang diangkat? Pasti ada Pak. Kok Pak Fadlun yang diangkat? Saya nggak tahu itu kok bisa Pak Fadlun. Doanya jamaah. Nyampe Madinah saja langsung sekali. Belum ke Mekahnya itu. Jadi nyampe Madinah ternyata turun istana. Saya juga nggak nyangka. Artinya bahwa di Sulawesi Terjun ini Pak Sugeng ini sukses setelah mengantarkan 2 guru menjadi kepala sekolah dan 1 pengawas. Itu hebat, 3 orang. Berarti Pak Sugeng ini luar biasa. Mau tangan Pak Sugeng. Kalau apa namanya tidak baik-baik kepala sekolahnya kan tidak bisa. Jadi artinya ini sebuah hal yang bagus. Nanti untuk Pak Farid pesan-pesan khusus dari Pak Sugeng tadi. Jadi silakan dilanjutkan, tapi kami tetap memberikan hak kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Silakan berkreasi sesuai dengan aura-aura yang ada di sekolahnya masing-masing. Mungkin Pak Farid nanti menggunakan aura di Semangat 4 belum cocok pakai di Semangat 1 Terjun, karena tidak semua tempat itu sama. Sudah memimpin, saya di Semangat 4 alhamdulillah bisa memimpin Pak. Sudah siap semua, sudah bagus. Kenapa kok dipindah Pak? Saya kan sudah bilang waktu kemarin waktu di acara pembukaan KONI, pemberangkatan KONI, siapa tahu nanti Bapak setelah ini ya hilang jadi Semangat 4. Ternyata kok sungguhan gitu. Setelah pemberangkatan ke Surabaya ternyata sungguhan Pak. Tiba-tiba hari. Nah itu artinya bukan tidak senang sama Semangat 4, enggak, bukan tidak senang, karena ada kesempatan gitu. Orang hidup itu pasti ingin yang lebih baik menurut dirinya sendiri. Kadang-kadang nanti nyampe yang ingin yang baik, nyampe nya belum tentu baik. Kalau saya ingin pindah yang enak saya, belum tentu baik. Makanya lebih baik itu usaha dan doa. Jangan menyalahkan siapa. Nah, kalau menyalahkan siapa, memangnya punya Tuhan juga. Tuhannya satu semua. Makanya Bapak Ibu, bolehlah semua berharap, boleh semua ingin menjadi kepala sekolah, boleh dibuka itu di Permen Diresmin sekarang, boleh ingin jadi kepala sekolah. Tapi harus mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan. Kan tidak mungkin kalau yang daftar 100 dia akan semua di kepala sekolah, kan tidak mungkin. Pasti sesuai dengan kebutuhan. Tapi open, tidak ada penutupan. Nah, silakan yang berminat. Tapi Bapak Ibu, kami memberitahu bahwa kepala sekolah ini ada tahapan-tahapan yang perlu dijalani, terutama di waktu menjadi guru. Tidak asal melihat golongannya atau pangkatnya atau prestasinya, tapi juga dilihat dari langkah-langkahnya. Makanya hati-hati juga, dan tidak boleh menentukan kita. Kalau menentukan, karena kan ada peperjakannya lah istilahnya. Jadi ada di tempat diskusi. Jadi yang makanya doanya itu terkabul, itu kayak Pak Fadlun terkabul itu. Makanya kita harus tetap percaya. Usaha boleh, tapi yang menentukan kita yang Maha Kuasa. Karena itu Bapak Ibu juga sama dengan gurunya. Guru SMA 1 Terjun berharap siapa yang menjadi penggantinya. Tahu-tahu kok Pak Farid Pak. Nah terus kalau saya Tuhan lain, memangnya saya Tuhan menentukan. Jadi memang pas Pak Farid, berarti adanya Pak Farid nanti yang mohon dibantu. Kalau kemarin kepala sekolah ulama dibantu semua, Pak Farid juga dibantu. Kenapa? Manusia itu tidak sempurna,
Tanpa ada bantuan yang lain tidak akan bisa hidup. Sama dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak berdiri sendiri, tapi sebuah organisasi kecil yang namanya sekolah. Nah, di sekolah itu ada guru, ada wali murid, ada siswa, ada komite yang mengkoordinir mengatasnamakan wali murid, ada masyarakat sekitar, itu juga stakeholder yang terkait seperti Forkompinca, juga ada puskesmas, ada rumah sakit di sekitar, atau kepala desa sekitar. Itu adalah merupakan wadah untuk bekerja sama, wadah untuk saling kolaborasi bagaimana bisa menciptakan sebuah sekolah yang kondusif, sekolah yang diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh semua guru, semua siswa. Nah, kalau ada apa-apa biasa namanya organisasi pasti ada kadang-kadang sesuatu yang perlu didiskusikan, sesuatu yang perlu dimusyawarahkan. Ya jalani, musyawarahkan, cari yang terbaik. Karena semua keputusan kepala sekolah itu adalah keputusan bersama. Mau naik kelas saja masih rapat. Naik kelas itu ada rapat. Tidak bisa pas, oh ini dulu naik, tidak naik. Nggak ada, pasti rapat. Juga menentukan kebijakan di sekolah itu juga rapat. Rapatnya kan macam-macam, ada rapat kecil, ada rapat yang besar, tergantung kepada situasi dan kondisinya. Seperti tadi harus bakar harus ini, harus dimusyawarahkan, biar tidak terjadi namanya salah tafsir. Ya, salah tafsir. Kadang-kadang kita niat baik, tapi dinilai tidak baik. Karena seperti itu. Kenapa kok bisa? Karena tidak pernah menyampaikan maksud dan tujuannya. Dan menggunakan keotoriteran sebuah kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu otoriternya harus dikurangi. Ya, jangan sampai penuh otoriter. Otoriter itu penting. Apabila darurat, contoh begini, ada anak kecelakaan, masa masih mau rapat untuk menolong anak kecelakaan? Ya otomatis harus diperintahkan. Bayu KS langsung kirim ke rumah sakit, masuk gini, nanti baru setelah itu dirapatkan, ini bagaimana ini sudah masuk rumah sakit, ini bagaimana untuk terjadi perselisihan karena kecelakaan, baru dipikirkan. Nah kalau misalnya pikir duluan, ya, meninggal duluan Pak. Sama dengan orang tengkar, anak tengkar. Ada salah satu kepala sekolah telepon saya, Pak bagaimana Pak anak saya tengkar? Kenapa kok tengkar Bu? Itu kepala sekolah tanya dengan saya, lah kenapa kok demikian? Padahal kan sudah jelas ada pelanggaran-pelanggaran yang sekolah yang sering dilakukan. Contoh ada pertengkaran, ada pembulian atau kekerasan di kelas, kan sering. Nah itu perlu dimusyawarahkan nanti kalau terjadi bagaimana. Oh ini bagian ke tokoh masyarakat. Oh ini bagian ke APH, oh ini bagian ke kepala desanya. Udah punya, sehingga kalau ada darurat, contoh misalnya ada tengkar, blok mana, udah ada jalan. Tidak nunggu. Nah kalau nunggu sampai lama-lama nanti malah jadi petaka. Nah itu maksud mengapa kepala sekolah harus betul-betul memberikan peluang, membuka pintu, masukan-masukan atau kritikan-kritikan yang ada dari guru atau dari wali murid atau dari siswa itu boleh. Tapi kan kepala sekolah ini bukan penentu, bukan hakim, ya. Tapi kepala sekolah ini adalah bagaimana mencari kebijakan yang sama-sama enak, sama-sama diterima. Jadi artinya Bapak Ibu, guru semuanya baik SMA 4 nanti karena belum bisa serah terima. Pak Fadlun mungkin masih tunggu sekitar 19 Juni masih terima tamu, paling enggak itu ya Juni akhir lah mungkin. Itu nanti lanjutkan itu PR-nya Pak Farid, itu punya PR juga Pak Farid. Biasa namanya kepala sekolah ini baru pasti dikasih PR. Pekerjaan rumahnya itu pasti ada.
Tapi sebenarnya kalau bisa PR-nya jangan terlalu berat. Itu kalau tidak mampu bahaya. Makanya pilih-pilih. Makanya kenapa kok PLT SMA 2 saya taruh ke Pak Imam Syafi'i ini? Kok nggak dikirim kepada kepala sekolah? Pak, sampai sebentar itu, ruwet itu sampai sebentar. Udah ruwet. Pak Sulaiman lagi ruwet juga. Pak Soekardi ruwet. Terus siapa itu? Yang muda. Nah, sementara saya kasih ke Pak Imam Syafi'i. Kenapa? Ada yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Itu namanya pemimpin. Walaupun punya istri, karena istrinya nggak tahu. Itu apalagi cuma teman, apalagi cuma saudara yang lain. Oh, istrinya saya nggak tahu. Sehingga kita punya planning. Nah, planning ini baru kita tidak mampu. Barulah kita bermusyawarah kepada siapa? Kepada orang yang bisa diajak musyawarah dan bisa memberikan penjelasan yang baik. Boleh Bapak Ibu, makanya kepala sekolah kalau bisa itu punya tim penasehat. Tuh. Jadi tim penasehat ini adalah yang menasihati apabila ada kebijakan-kebijakan yang membutuhkan sebuah keputusan yang bagus. Ya. Jangan keputusan-keputusan itu dikeluarkan tanpa ada pengingat. Makanya raja saja ya, raja itu segala ucapan raja adalah hukum. Pancung dia, dipancung. Itu raja, Pak. Saya jadikan istri kamu, istri kedua, ketiga, keempat, sampai 1000 istri itu bisa kalau raja. Tidak mau dipancung, kan gitu. Tapi kalau kelas sekolah tidak bisa seperti itu, karena bukan raja. Tapi raja itu yang memiliki seperti itu saja masih memiliki penasehat, ya, masih punya penasehat raja. Tapi penasehat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, hanya memberikan masukan. Nanti yang memilih siapa? Pimpinan. Ya pimpinannya siapa? Kepala sekolah. Sama dengan saya, diberi masukan, memberikan masukan setelah dimintai masukan oleh kepala cabang, guru atau edukasi. Ya saya kasih masukan, saya kasih jalan. Tapi keputusannya tetap ada di kepala cabang. Makanya kepala sekolah itu kalau bisa banyak penasihatnya. Tapi penasihat itu bukan tidak membangun, tidak boleh. Artinya kalau guru, saya yakin guru itu pasti tidak ada guru yang tidak ingin memajukan sekolahnya. Tidak ada. Saya yakin semua guru akan memajukan sekolahnya, baik prestasi maupun hal yang lain. Karena itu Bapak Ibu, saya selaku kepala cabang saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan sebuah harapan-harapan yang mungkin harapan Bapak Ibu tidak sesuai dengan hati nurani. Itu sudah ketentuan. Mungkin ini saya katakan nunggu adzan dulu.
Baik, kita lanjutkan sebentar saja, tapi sekaligus saya biar lebih prompt karena ada kegiatan pembinaan sekalian kepada Bapak Ibu guru menyikapi situasi dan kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang biar clear dan tidak ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, karena saya sampaikan sekaligus ada 2 sekolah ini yang saya sampaikan, jadi SMA 4 sama SMA Torjul, dan juga ada kelas sekolah, bahwa mari kita sikapi lingkungan kita masing-masing. Segala sesuatu yang ada tolong sampaikan secara vulgar kepada saya tadi kalau memang itu menyangkut kepada dunia pendidikan. Tidak apa-apa misalnya mengingatkan saya, Pak, saya ingatkan Pak, ini ada kejadian pungli di sekolah ini makanya. Tidak apa-apa, langsung ke saya biar nanti kita tangani dengan baik. Kadang-kadang salah arti, kadang-kadang ada fitnah atau apapun, akhirnya terjadi bergejolak, hal-hal yang kecil menjadi hal yang besar. Itu perlu Bapak Ibu semua, guru dan staf yang ada pada hari ini, mari kita ciptakan kondusivitas sebuah lembaga. Karena lembaga ini tidak kondusif juga akan mempengaruhi kepada prestasi siswa, juga kepada citra lembaga yang ada. Jadi kalau ada kekurangan, mungkin kekurangan itu bisa ditangani dengan baik, mari kita rembuk dengan baik. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Banyak kejadian kadang-kadang dari dalam, ya dari dalam tidak suka sama pemimpinnya, tapi cuma hanya gundil, tahu gundil, hanya rasa-rasa toh, tidak berani untuk mengungkapkan. Silakan ungkapkan, karena apa? Hal-hal sesuatu yang tidak baik ataupun perlu dibenahi itu harus diungkapkan. Juga hal-hal yang lain-lain yang bersifat nasib, misalnya pangkat, ada pangkat yang tidak turun atau pangkat yang tidak keluar atau apapun, langsung saja Bapak Ibu kalau ada hal yang dikecewakan secara langsung, silakan hubungi saya. Jangan langsung saya tidak enak sama Pak Kantor, tidak enak lama-lama menjadi bom. Akhirnya seperti kemarin saya contohkan THR apa THR 3K THR 3K yang kemarin yang tidak bisa cair 100%. Lah saya dikutuk orang bahwa dana itu dipergunakan oleh Jaktim. Itu kenapa seperti itu? Karena sepertinya orang itu takut tapi mencelakai orang. Maka itu termasuk bagian orang dolim. Ya. Mengapa kok bagian orang dolim? Kok sudah ada orang yang akan ditanyakan kok melapor kepada pihak yang saya katakan dolim. Mengapa kok bisa dolim? Karena merepot orang lain. Yang repot siapa? Yang repot Jaktim. Saya mengkonfirmasi begini, menjelaskan begini. Saya kan harus paham dulu Bapak Ibu sebagai guru. Jangan cuma terima duitnya, ininya, tapi tidak paham dengan kronologisnya. Kronologisnya nggak paham. THR itu turunnya kemana? Itu harus tahu Pak Ibu. Ya itu langsung dari provinsi langsung turun ke rekeningnya masing-masing. Loh kok diambil oleh Jaktim, dipakai dulu kan lumayan. Kalau ada sudah setengah kali kan berapa orang? Oke, Jaktim tak kerus. Nah itu kenapa begitu? Ya karena tidak mau memberikan masukan, terutama kepada kepala sekolahnya. Karena nggak percaya sama kepala sekolahnya. Ceritalah sama tangga-tangganya, ceritalah sama kolega-koleganya. Akhirnya didiskreditkan.
Nah, sekarang saya tanya yang kemarin yang tidak terima itu, apakah tidak sama dengan SPJ-nya? Kalau tidak sama dengan SPJ-nya, mari kita curigai. Lu SPJ-nya sama kok, terima 1 juta ya 1 juta. Berarti kurang 1,5 juta ya kurang. Tapi gitu aja. Itu sudah secara logika. Guru ini kan ahli ya, ahli dalam keilmuan. Ya jangan cuma menggunakan emosional. Belum apa-apa sudah menggunakan medsos. Karena punya masuk ke IKI, masuk ke BGRI, masuk ke Federasi Guru, ada ini sebar semua WA. Kalau THR capin sampah masih dendamkan ke Jaktin. Gimana itu Ibu? Itu 1 doktor. Terus TPG kacapnya dapat 60%, stafnya dapat 20%. Loh ini gimana ini? Saya katakan tidak ada namanya partisipasi. Untuk Jaktin tidak ada. Itu jelas ya, tidak ada partisipasi untuk Jaktin. Untuk TPG. Ya, untuk saya pribadi enggak. Mau saya GMP aja enggak mau Pak kalau karena dari guru. Untuk saya ya Pak kacapnya sampai kali aki, Pak Ibu kali aki. Maksud saya, iya, perkali 4 cair. Tak soro Pak kacap itu lagi dulu. Kemarin ini agenda beragi. Ya, clear ya, tidak ada ya. Jangan dia ya kita udah ada, nggak kasih nggak apa-apa. Ya. Jadi pencairan apa itu saya tidak mau tahu, tidak ada dari saya. Jadi tidak ada yang 1% pun yang masuk ke saya. Nah itu toh, tapi pas muncul berita saya kena prank oleh yang luar. Terus juga yang ketiga, mempersulit SK. SK PNS apa SK cap apa SK Berkala atau SK apa, nggak ada yang mempersulit karena nasibnya saja sulit. Saya tegaskan ini ada Bu Ririn ini bagian kepegawaian. Saya pastikan, tolong ditanyakan secara langsung kronologisnya. Saya pastikan kalau ada kekeliruan secara pribadi langsung akui saja dan minta maaf kalau ada kekeliruan secara pribadi. Kalau kekeliruan secara sistem sampaikan saja. Mungkin sistemnya, aplikasinya tidak lelet atau bagaimana, sampaikan. Sehingga tidak semua kepada kacap semua Bapak Ibu. Urusan pangkat kacap, urusan potongan kacap, urusan sumbangan kelas kacap. Loh, terus kepala sekolahnya kemana? Masa kacap semua? Berarti kan saya jadi kepala sekolah sebenarnya. Jadi kepala sekolah se-Kabupaten Sampang. Maka kalau bisa itu selesai di bawah ya. Jangan sampai berundung-undung kepada kacap semua. Bagian SK ke Bu Riri, bagian gaji ke Pak Kapur. Sudah ada keputusan masing-masing. Kalau ada hal-hal yang dipersulit, tidak apa-apa sampaikan ke saya atau sampaikan ke Buka Subak. Kalau Buka Subak yang persulit, langsung sampaikan ke saya, jangan sampaikan ke Subak. Nanti ceramah ke Buka Subak, masa harus Buka Subak. Nah itu. Tapi kalau masalah staf-staf yang misalnya ada yang mempersulit, sampaikan ke Buka Subak. Jangan ke saya semua. Nah, nanti kalau Buka Subak yang mempersulit, sampaikan kepada saya. Kalau saya yang mempersulit, ya jangan sampaikan ke saya. Sampaikan ke provinsi. Kan begitu Ibu. Terus apa gunanya? Ada Kasubag, ada Kasih, ada lengkap. Kok langsung kacap semua? Akhirnya apa? Kacapnya tambah kurus. Karena bukan tidak
ingin menyelesaikan masalah Pak Ibu, banyak masalah yang ada di sekolah itu masuk ke saya. Ya masuk ke saya, saya filter, saya sampaikan ke kasih, kadang-kadang masih sampaikan ke kepala sekolah. Kalau sifatnya sangat sensitif, saya langsung ke kepala sekolah. Itu seperti itu. Ya nasibnya jadi kacau kan begitu. Tapi kalau lama-kelamaan semuanya tidak difungsikan dengan baik, maka akan menumpuk pekerjaan kepada saya. Jadi artinya begini Ibu, alurnya tetap dipakai. Jangan pas guru-guru kecabdin, tapi akhirnya jadi pelayanan apa ini? Apa ada BLT di Cabdin ini? Kok guru-guru banyak ke Cabdin? Paham Pak Ibu? Lah kalau semua banyak sepeda motor isinya guru, berarti kan ada BLT di Cabdin. Kalau sewaktu-waktu nggak apa-apa, berarti ada acara gitu. Sampai ke pengawas saya bilang pengawas. Pengawas itu tugasnya di sekolah bukan di kantor. Kalau di kantor itu koordinasi dan pekerjaan pribadi. Tidak boleh memanggil guru ke kantornya atau kepala sekolah kantornya. Iya Ibu, karena pengawas adalah mendampingi sekolah, dampingi sekolah. Kalau bisa diterjun Vivid 1 minggu terjun. Kalau bisa kan begitu. Tapi karena banyak sekolah yang didampingi, yang dibina banyak sekolah, dia dipisah-pisah 1 minggu, mungkin 1 kali terjun. Nanti yang lain juga berapa kali. Manfaatkan pendampingan ke pengawas ini. Mungkin dengan prestasi guru, ada lomba-lomba nasional seperti SMK 3 di Sampang, Mandangin, alhamdulillah itu membawa nama baik Sampang. Ternyata masih ada 1 orang yang juara nasional. Diam-diam menghanyutkan. Kenapa? Diam di sana di pulau itu, tapi dia berkreasi membawa nama baik Sampang. Disebut di Gerahadi juara 1 tingkat nasional. Semang 3 SMKN 3 Sampang. Sampang kader-kader itu didirikan. Sampang ada. Alhamdulillah bangga. Mana tak kalau ada kok. Ya, cuma ikut nama saja udah bangga. Sama dengan guru-guru. Ada anak yang mau prestasi dicekal. Anak mau prestasi dicekal. Pak itu anak nakal dan bilang tak mau ujian salah ibu ini Pak Mas itu. Padahal anak itu bisa prestasi di event itu. Ya jangan dicekal Ibu. Kasih peluang, kasih tempat. Ya, kasih tempat. Nanti kalau juara, sampai enak foto itu. Foto di samping itu enak kalau juara itu. Foto bisa tertawa karena bangga memberi kesempatan kepada anak didik untuk berprestasi. Tapi kadang-kadang yang mencekal ikut foto setelah juara nasional, tahu-tahu yang mencekal nilainya itu mau foto. Saya foto jauh dengan saya jauh foto. Kalau saya yang mencekal tak mau saja. Mengapa? Karena tidak memberikan kesempatan. Makanya Pak Ibu, tolong pada hari ini sekaligus pembinaan, tolong guru-guru semua memberi fasilitasi kepada anak-anak yang berprestasi, baik akademik maupun non akademik. Kasih kesempatan keleluasaan untuk berprestasi. Jangan karena tidak pernah masuk kelas, akhirnya nilainya anjlok. Gara-gara itu ikut TC Training Center, dia ikut bimbel Pak 2 bulan Pak untuk ikut USN nasional. Ke saya tidak pernah masuk 2 bulan, masa saya ngasih nilai sekian? Kalau ada guru seperti itu langsung diambil aja Bu, sebab kalau ada guru seperti itu langsung diambil aja. Tidak usah kita banyak cara. Jadi kalau bisa ada guru seperti itu, saya pastikan sekarang langsung saya diambil. Ya, kalau mempersulit anak ingin berprestasi. Kenapa kok BAP? Langsung tercatat saja, langsung dicatat. BAP itu langsung tercatat oleh Ibu. Mengapa kok tidak perbolehkan? Mengapa Anda tidak mau mendukung? Langsung saya laporkan kepada Kepala Dinas. Karena diwanti-wanti oleh atasan kita, oleh Kepala Dinas. Jangan sampai ada sekolah yang mempersulit anak untuk berprestasi, baik akademik maupun non akademik. Pokoknya itu tertulis di BPDI atau di KONI atau apapun.
Ya mungkin lomba kelereng Pak Ibu, jangan. Lomba lahirnya yang tidak ada event-event yang prestasi. Anu Pak, aturan lahiran Pak sampai sebulan 2 bulan ya lain Pak Ibu. Paham Pak Ibu ya? Takut ada di sini, ada mana di sini? Gak ada ya, alhamdulillah ya. Jadi artinya ada banyak cara untuk bisa mengganti nilai. Makanya pelajari jadi guru. Jangan hanya jadi guru tapi tidak mengerti tentang gurunya. Bahwa banyak sekali nilai yang bisa dipakai untuk bisa menilai. Itu guru. Makanya guru itu pemimpin di kelas. Pemimpin dari anak-anak. Itu guru Bapak Ibu. Kok buntu guru itu? Ini tidak pernah masuk Pak. Ini tidak pernah ini. Memangnya nggak ada jalan lain. Oh sudah jelas ada surat nota bahwa anak ini akan dikirim ke PON, maka perlu training center 6 bulan. Itu gurunya tidak mau lihat nilai karena 6 bulan nggak masuk sekolah. Itu langsung dihabis saja nanti kalau ada itu. Ya, berarti keguruannya sudah nggak menjiwai. Ya. Iya Bapak Ibu. Makanya banyak jalan, bisa dengan daring, bisa dengan tugas untuk mengganti tanggung jawabnya anak itu di kelas sebagai nilai di raport. Itu makanya hati-hati Pak Ibu, jangan berstatement yang tidak baik yang akan berdampak kepada dirinya sendiri. Sebelum berstatement keluar itu harus dipikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jangan pakai egonya. Saya gurunya Pak, saya berhak untuk menilai anak ini. Kepala sekolah tidak bisa berhak. Ada juga, ada. Makanya saya agak marah sekarang itu karena masih ada guru seperti itu. Makanya saya katakan langsung dihabis saja apa maksud dan tujuannya melarang anak berprestasi. Ada juga guru, tapi nggak ada di sini, nggak di sini. Paham itu ya? Sudah, anak itu banyak sekali kecenderungan yang mungkin tidak sama dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi yang penting dikawal, digandeng anak itu. Jangan sampai dibiarkan tahu-tahu tidak naik. Tidak pernah ada panggilan, tidak pernah ada pendampingan, tahu-tahu setelah kenaikan tidak naik kelas. Diprotes oleh orang tuanya, Pak, kok tidak naik Pak? Oh ini anak ini tidak masuk sudah berbulan-bulan. Anak ini tidak pernah menunjukkan tugas. Anak ini tidak pernah ikut undangan. Loh kok baru sekarang Pak Sabdan kok begini tahu? Gimana sekolahnya? Malu sekali. Apakah ada? Ada kejadian. Maka sekarang di saat kepemimpinan saya jangan sampai ada. Itu saja. Makanya Bapak Ibu, pendampingan itu harus tercatat dan terdokumentasikan. Jangan cuma hanya omong-omong saja. Jangan cuma hanya pernah Pak saya panggil orang tuanya tidak pernah ngadep, tapi nggak pernah ada bukti surat panggilannya, tidak pernah ada bukti fisik. Kalau sampai di rumahnya ada home visit, cumanya Pak saya sudah sampai di sekolah di rumahnya. Tahu-tahu makan rujak di Jenggi. Makan rujak di pinggir jalan, terus ke kepala sekolahnya sudah dapat transport. Pak, ada Pak, orang tuanya tidak ada Pak. Pak, ada kan rujakan Jenggi itu kan ada rujak Jenggi. Harus ada dokumentasikan dan dokumentasinya. Apa? Minimal foto. Yang kedua ditambah video. Udah itu untuk bukti Pak Ibu. Sekarang ini tanpa bukti tidak bisa. Banyak sekali administrasi ini tidak dilakukan. Karena itu Bapak Ibu, tolong yang menjadi BK, yang menjadi wali kelas, ya, tolong itu kerjasama yang baik. Jangan karena ada musuhan pribadi, tahu-tahu menghilangkan tugasnya. Tak nyaman kok BK lu, dia hadir menunjuk tindak, jadi di kelas. Sama dengan saya ini, ya harus semua netral. Nah urusan pribadi di luar tugas. Tuh ya BK ada kerjasama itu wali kelas wakasek kesiswaan BK dan wali kelas. Ini berhubungan dengan kesiswaan. Ya
Kurikulum ini berhubungan dengan gurunya, berhubungan dengan nilai-nilainya, itu di kurikulum. Sarprasnya itu berhubungan dengan kegiatan kebutuhan sekolah itu seperti apa. Jangan sampai ada kegiatan yang ada di dalam anggaran tapi dimintakan kepada siswa, tidak boleh itu Pak. Ya. Jangan masa pas spidol minta anak, tidak boleh. Kalau bisa gurunya aja yang bantu. Yang boleh ya, kenapa di kelas? Di kelas ada yang minta spidol ke anak didiknya. Jangan ya, tidak diperbolehkan permintaan itu, karena sudah ditanggung oleh negara. Jadi artinya Bapak Ibu, kita harus bersikap hati-hati di zaman sekarang, karena bahasa sekarang ini sangat luas. Viral misalkan itu bisa merupakan keputusan, walaupun itu belum tentu benar. Makanya Pak Ibu hati-hati, juga yang suka medsos hati-hati, takut juga joget, tahu-tahu kancingnya tidak dipakai, lepas nanti. Kandung semangatnya juga joget. Ya, hati-hati yang sering juga joget siapa ini? Ada di sini. Dada ya. Hati. Karena apa? Sekarang ini bahaya Pak Ibu. Kalau misalnya ngajar di kelas, oke bener ngajarnya pakai video, tapi jangan live streaming, jangan. Ya takutnya di dalamnya di saat live itu, tahu-tahu sampean fokus kepada pelajarannya, anaknya lagi melakukan apa, tidur atau apa yang lain, masuklah ke live itu, kan bisa direkam. Hati-hati Pak Ibu, tidak boleh. Ini sudah tegas, ada surat edaran, kita sudah edarkan, tidak diperbolehkan live di kelas ya, ataupun di lingkungan sekolah atau lingkungan kantor ya. Kalau bikin live harus ada apa namanya, izin dan skenario nya, apa namanya, alur ceritanya. Saya tanya tadi ini live, hati-hati. Makanya Bapak Ibu tolong dipahamkan sendiri. Saya selaku pembina, saya harus bertanggung jawab menyampaikan. Kenapa kalau tidak disampaikan? Saya juga salah kalau tidak menyampaikan. Artinya guru-guru, kepala sekolah dan semuanya, tolong dipastikan sadar sebagai guru, sadar sebagai kepala sekolah. Takutnya kepala sekolah tidak sadar, gurunya juga tidak sadar, apalagi yang dihadapi juga tidak sadar. Akhirnya yang kurang sadar nanti akhirnya lari ke saya, akhirnya tidak sadar juga. Banyak kejadian kecil dibiarkan besar, tapi masalah besar ditangani dengan baik, dengan santun, sehingga ada komunikasi dengan baik, insya Allah akan selesai. Begitu Pak Ibu ya. Ya misalnya Pak Sugeng di sini, ingatlah keberhasilannya. Jangan ingat apa kekurangannya. Jadi ingat keberhasilannya. Kalau Pak Farid juga jangan dipandang kekurangannya, tapi pandang kelebihannya. Mungkin di SMA 4 Pak Farid belum berupaya semaksimal mungkin, mungkin diterjun nanti lebih baik. Itu tolong dukungannya. Apabila ada apa-apa terkait dengan saya sampaikan tadi, tolong disampaikan secara gamblang kepada saya, kepada kepala sekolahnya, sehingga hal-hal kecil tidak pernah berbias kepada mana. Mungkin itu Pak Ibu, saya atas nama Kepala Cabang Miras mengucapkan selamat. Mudah-mudahan Pak Sugeng di tempat tugas yang baru menjadi penyemangat baru untuk berkiprah dan berinovasi di sekolahnya yang baru. Kita ikut bangga apabila nanti Pak Sugeng ada prestasi di bidang legil. Ya, jadi diusahakan kalau di sini batik ekoprint, sana mungkin kopi ekoprint apa namanya. Karena kan dikatakan kopi sama itu. Ya kalau Pak Farid ini kemarin menggelontorkan kelas khusus olahraga,
walaupun hanya tempat olahraga dulu. Nah, siapa tahu nanti di sini cara yang lain. Kasihan waktu KKU di sini, nanti KKU sana nggak berhasil, sini yang berhasil nanti. Itu inovasi yang lain saja. Biar sama-sama setiap sekolah ada warna masing-masing. Kalau dia senang ketapang, takbir. Dia udah tinggal jus. Ya kalau di Paswe ini kamu bakar dulu. Ngasih berkah. Kalau Pak Imam ini bersih-bersih dulu. Ya, ya. Kalau Pak Sulaiman tegas senang. Karena sambil siun. Kenapa kabur? Ya, 3 bulan. Sudah persiapan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada Pak Komite. Saya titip kepala baru. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan baik untuk memajukan Semarang 1. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasrudi Sadiwijaya SPD MPD atas sambutan dan ketua yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan tali asih dari SMAN 1 Terjun kepada Kepala SMAN 1 Terjun yang lama, kepada Bapak Sugeng Harinanto SPD MPD didampingi oleh Ibu. Kami persilakan maju ke depan. Untuk petugas kami persilakan. Dilanjutkan penyerahan tali asih dari pembina komunitas Matol Hijau kepada pembina komunitas Matol Hijau, dipersilakan. Demikianlah acara serah terima jabatan Kepala SMAN 1 Terjun pada hari ini. Mari acara kita akhiri dengan mengucapkan
mengucapkan hamdalah bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini. Sebelumnya, kami memohon kepada segenap tamu undangan yang berkepentingan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena masih ada sesi foto bersama. Saya, selaku pembawa acara, mengaturkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu untuk foto bersama. Bapak Ibu gurunya berdiri, Bu. Ibu. Sinar. Bapak Ibu gurunya berdiri. Bapak Ibu dari SMA 4 untuk berfoto dulu dengan Bapak Faris Iswandi yang dari SMA 1 Terjun juga. Kepada Bapak Ibu guru sekolah di Provinsi untuk tidak meninggalkan dulu untuk mengambil sesi foto bersama dengan Bapak Ibu. Mungkin bersama Bapak Ibu. Baik pada waktu kesempatan yang mau foto-foto bersama dengan Bapak Sugeng, mohon beliau kalau Bapak Sugeng masuk ke acara. Nanti dilanjutkan isi nampak. Bapak Ibu gurunya berdiri. Ayo cepat. Bersama Bapak Guru tercinta, bersama kepala sekolah tercinta yang meninggalkan maupun yang datang dari Singapura. Kita sebut sesi aja, kita sesi tidak muat kalau satu. Oke, tak apa. Oke, menyusul. Menyusul biar tak muat aja, biar muat, biar fotonya bagus. Ya. Bisa ada muat. Iya. 3 gelombang karena tak Tidak kebuat. tak buat Pak. DWP. Sudah bisa sebentar Pak. Ya, agak kesana Bu. Agak kesana. Nah, oke. Bisa Pak Edi? Oke, 1, 2, 3.
sudah selesai, Bu. 1, 2, 3. Oke. Bapak-bapak yang belum berdua yang belum. Ayo. Bapak-bapak di belakang. Saya tamu tuh dari sini. Belum karena ditunggu Pak Ganjarnya. Percuma buwit ya katanya, buwit. Masuk, Pak.